Orang yang paling idiot adalah orang yang ngedebatin anime. Kalimat itu udah beberapa kali gue baca di kolom komentar tentang pembahasan anime. Gue mencurigai 3 jenis orang yang komentar kayak gini. Pertama, orang bego, tapi bakal kita kesampingkan karena kita tahu orang bego bisa di mana aja. Terus yang kedua, ada rage baiter. Tapi ini juga bakal kita kesampingkan karena rage baiter pada dasarnya adalah orang yang cuma pengen bikin orang lain marah doang. Dan jenis orang yang ketiga adalah normis. Dan ini yang pengen gue bahas. Iya, gue paham banget kenapa normis bilang kayak gitu. Mungkin mereka mikir anime itu cuma kartun yang dulu mereka tonton di minggu pagi sambil sarapan. Dan karena konsep visual anime yang terkesan kekanak-kanakan karena bukan menggunakan orang asli, membuat mereka cukup meremehkan dan tidak mempertimbangkan anime ini. Terus kalau gini, berarti kita idiot dong karena kita memperdebatkan kartun. Ya enggak juga. Justru ngedebatin hal kayak gini bisa jadi bukti bahwa dunia perwibuan tuh makin maju. Dengan banyaknya anime yang keluar, kita jadi ngebandingin satu sama lain. Ya jelas banyak setuju nggak setujunya. Justru itu poin kita berdebat, buat ngebuktiin argumen mana yang lebih benar dan masuk akal. Lah terus ngapain didebatin, kocak, itu kan cuma kartun, nikmatin aja isinya. Ya justru karena ini kartun kita bisa debatin sesuka hati. Nggak ada yang tersinggung atau tersakiti ya karena ini fiksi. Dan kenapa kita para wibu ngedebatin anime? Ya karena ini media yang kita suka dan kita konsumsi. Jadi kita tahu jelas apa yang lagi kita debatin. Dan karena ini fiksi dan tidak ada hubungannya dengan real life, kita bisa berpikir dan berimajinasi sebebasnya. Bahkan dari perdebatan-perdebatan kayak gini, kita bisa ngelihat sifat seseorang. Buat teman-teman yang nggak pernah nyemplung ke dunia perwibuan, jadi banyak banget karya-karya manga, anime yang isinya tuh nggak hitam putih kayak cerita-cerita dongeng masa kecil kalian. Dan dari cerita tersebut, kita bisa perdebatkan banyak aspek kayak moral, logika, dan lain-lain. Kita langsung pakai contoh aja. Ini yang paling umum dan masih jadi bahan diskusi sampai sekarang. Pertama, Attack on Titan. Secara garis besar, karya ini menceritakan tentang perang di masa lalu yang terbawa sampai sekarang. Bahkan karya ini nyeritain tentang pengkhianatan, konspirasi, dendam masa lalu, bahkan sampai percintaan yang gak masuk akal. Bahkan, dari lu bela pihak A atau pihak B, itu udah bisa kelihatan lu tuh orangnya kayak gimana. Apakah lu mau mereset dunia demi kebaikan di masa depan, atau lu mau damai sekarang dan lu akan membiarkan anak cucu lu menanggung derita perang. Dan itu baru kita ambil dari POV main karakter. Gimana kalau misalnya kita ambil sudut pandang dari NPC yang gak tahu apa-apa dan badan mereka diinjak sama Titan? Selain Attack on Titan, ada lagi anime kesukaan pribadi gue, Bungo Stray Dogs. Ini spoiler ya, lu langsung ke menit ini aja kalau mau skip. Di season 5, ada pedang yang bisa meramal, dan ramalannya ini sangat akurat. Dan dia bilang bahwa 36 tahun lagi akan ada perang yang sangat besar, dan akan memakan 21 juta korban. Untuk menghentikan itu, sekelompok kriminal ini harus melakukan pembunuhan. Tapi dengan perjanjian, kriminal ini cuma butuh kurang dari 500 jiwa. Nah pertanyaannya adalah, apakah lu rela membunuh 500 orang demi menyelamatkan 21 juta korban lainnya? Atau lu berpikir bahwa satu nyawa pun sangat penting sampai lu nggak mau mengorbankan 500 orang tersebut dan berusaha sekuat tenaga demi menyelamatkan 21 juta orang yang belum tentu selamat? Bahkan di anime sejuta umat, One Piece, itu juga ada perdebatan kayak gini. Jadi di One Piece, selama ini kita tuh membela pemberontak. Luffy dan lain-lain adalah bajak laut pada dasarnya. Nah mungkin terus ada yang balas, tapi kan emang pemerintahannya yang korup. Terus bisa aja dibalas lagi sama orang lain. Ya tapi kan tetap memberontak. Apapun alasannya pemberontak tuh udah salah secara hukum. Nah terus jadi panjang kan perdebatannya kan. Asik kan? Nah itu baru isi ceritanya doang. Belum lagi luarnya. Kayak animasi, art style, bahkan permasalahan di studio yang bikin anime tersebut. Dan dengan kita debatin, kita nggak cuma ngelatih cara kita berargumen, tapi buat menghidupkan industri ini juga. Jadi sering diomongin, penontonnya juga bakal nambah. Jadi buat teman-teman yang suka mengonsumsi manga atau anime, tetaplah berdebat, diskusi, dan ribut soal ginian. Asalkan jangan melanggar hukum. Dan ini juga bagus kok buat ngasah isi kepala kita. Ngelatih bagaimana cara kita menyampaikan argumen dan mastiin argumen kita tuh yang paling benar dan paling logis. Dan jangan pernah takut juga buat ngedeclare hobi kalian. Mau wibu, K-popers, toku fans, penyuka keong balap, semua orang punya hobi masing-masing. Justru gue lebih suka ngobrol sama orang yang punya hobi karena ya gue bisa ngulik dan banyak nanya kalau gue nggak tahu. Sekarang coba lu ngobrol sama orang yang nggak pernah konsumsi apa-apa. Diajak ngomongin anime dia kagak pernah nonton, K-pop dia nggak denger, diajak bahas mobil ngangong-ngangong. Tapi kan bisa bahas yang lagi rame sekarang kayak politik dan lain-lain. Menurut gue bahas kayak gituan terlalu berat untuk percakapan pertama. Dan kan emang tujuannya buat basa-basi doang, kocak. Jadi menurut lu gimana soal statement orang-orang ini yang bilang ngedebatin anime sama dengan idiot? Ya gue sih nggak masalah kalau misalnya lu nonton anime cuma full untuk hiburan dan menutup semua pintu berpikir lu. Yang dimana kita juga tetap bisa terhibur sekalian berpikir kan. Cuma nih ya, kalau ada orang lagi berdebat, gak usah masuk ke dalam perdebatan itu terus bilang cuma orang idiot yang debatin anime. Kita lagi asik di sini memperdebatkan apa yang kita suka, gitu loh. Kalau lu punya pendapat lain, boleh banget taruh di kolom komentar. Mungkin lu mau bilang, ini internet bukan cuma buat wibu doang. Gue juga bisa komen sebebasnya. Internet gue juga kok yang bayar. Ya udah boleh langsung komen aja di bawah. Ya udah itu aja sih yang pengen gue sampein. Sebenarnya ini cuma keresahan sekali lewat doang sih. Kagak ada signifikansinya juga. Cuma yang gak gue pengen adalah lu jadi pada males buat menyampaikan pendapat. Padahal salah satu keindahan internet ya kita bisa ngomong dan didengar sama orang. Ya emang kalau lu ngomong di rumah atau di lingkungan lu ada yang dengerin. Enggak bang, bercanda bang. Enggak. Tapi lu paham maksud gue lah. Di internet kita lebih bebas ngomong. Ya udah gitu aja dari gue, Raymond Sapi. Coba kasih tahu di kolom komentar gue harus bikin apa lagi. Bingung gue.